Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Saya bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Sehari Wahyuni Angkau, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Efrata Tobuali Bangka, Belitung. Pada pagi ini kita akan merenungkan bersama kebenaran sabda Allah dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18 yang akan menuntun kita dalam menjalani seluruh aktivitas, pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Sebelum kita membacanya, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk rahmat dan kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Karuniakanlah kami Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu, agar kami dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahuinya. Demikianlah pembacaan sabda Allah, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB dimanapun berada, setiap orang percaya memiliki tugas penting untuk memberitakan Injil, yaitu kabar sukacita tentang keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus. Ketika melihat bahwa pemberitaan Injil bukanlah tugas yang mudah, ketika memberitakan Injil kita akan menghadapi berbagai tantangan. Misalnya kita akan mengalami penolakan, kita akan mengalami ancaman, penganiayaan, bahkan upaya pembunuhan. Nah, dalam perenungan pagi ini, Paulus juga mengalami penderitaan dan juga tantangan. Bahkan dikatakan ia ditinggalkan teman seperjalanan. Dan teman-temannya enggan bersaksi untuknya ketika Paulus berada di pengadilan Roma. Apa yang dialami Paulus tidak membuatnya mundur dari pelayanan. Sebaliknya, Paulus membuat dirinya semakin bertekun dan bersemangat dalam melayani, juga menguatkan Timotius, di mana Paulus menyebut Timotius anakku yang terkasih. Nah, Paulus sebagai orang yang lebih tua dan juga lebih berpengalaman dalam melayani, menasehati Timotius untuk memegang pengajaran yang diberikan itu dengan cara melakukan dan memeliharanya sebagai harta yang dipercayakan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Di sini juga Paulus menguatkan Timotius dengan menunjukkan bahwa Tuhan masih menyediakan orang yang mendukung pelayanannya. Misalnya saja seperti keluarga Onesiforus yang tidak malu menjumpainya ketika Paulus ada di penjara di Roma, bahkan melakukan pelayanan di Efesus. Nah, masih banyak orang yang juga akan mendukung dan memberikan kekuatan kepada Timotius dalam melakukan pelayanannya ke depan.
Nah, Paulus ingin agar Timotius semakin giat, semakin kuat, mandiri, bahkan memiliki keteguhan atas tugas penginjilan yang dipercayakan kepadanya, yaitu memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dan tetap setia dalam melayaninya. Sekalipun Timotius akan menghadapi berbagai banyak tantangan, kesukaran, di sana Tuhan pasti akan menolong dan menyertainya. Sahabat GPIB dimanapun berada, sebagai orang percaya, kita diutus juga untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jangan biarkan tantangan dan rasa takut menghentikan kita untuk memberitakan kabar sukacita keselamatan dari Tuhan. Kita harus mampu bertahan bukan karena kekuatan diri kita sendiri, karena kita sebagai manusia lemah dan terbatas, tetapi karena pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan memberikan keberanian dan kemampuan untuk kita dapat menjalani dan melewati setiap tantangan, sehingga berita keselamatan tetap dapat kita beritakan. Marilah kita terus bersaksi lewat kata dan juga perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus, agar banyak orang merasakan kasih dan anugerah Allah. Karena firman Tuhan di pagi ini semakin menguatkan iman percaya kita untuk terus bersaksi dan melayani. Amin. Mari sahabat GPIB, kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih untuk sapaan sabda Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kami memohon tuntunan Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Kami menjadi saksi-saksi Kristus dalam kata dan perbuatan kami dimanapun kami diutus. Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk tetap setia, meskipun ada banyak tantangan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan yang terus menuntun dan menyertai, agar dapat menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon Tuhan terus menjaga, menyertai kami di sepanjang hari ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.